Mengejutkan? Menanggapi kehadiran Dr. Richard Lee sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas panggilan penyidik untuk diperiksa. Seperti apa pula pesan menohok dari Doktif atas Dr. Richard Lee? Namun, rupanya Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi yang dilayangkan Dr. Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan penetapan Dr. Richard Lee sebagai tersangka. Lantas, benarkah justru Doktif yang memiliki peluang bakal ditahan atau justru tidak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Kabar panas dari panggung medis, yaitu adanya prahara antara dua orang yang berprofesi sebagai dokter, yaitu Dr. Richard Lee dan Dr. Samira alias Dokter Detektif alias Doktif. Dr. Richard Lee rupanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi Doktif sebelumnya yang dilayangkan di Polda Metro Jaya. Terkait laporan Doktif tersebut, Dr. Richard Lee sebelumnya telah diperiksa penyidik di Mabes Polri. Rupanya, Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Di sisi lain, Dr. Samira alias Dokter Detektif alias Doktif menyampaikan pesan menohok usai Dr. Richard Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pesan Doktif tersebut disampaikan ketika Dr. Richard Lee hari ini memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dengan status barunya sebagai tersangka. Seperti inilah pesan menohok Doktif atas Dr. Richard Lee seterunya. Alhamdulillah kayak bisul meletus. Lega banget, alhamdulillah ya Allah. Kapan duitnya masyarakat ratusan miliar Bali, nanti kita bikin posko pengaduan ya. Jadi nanti kalian tinggal melaporkan belanja berapa gitu kan, nanti duitnya diganti, itu aja tujuannya Dokter. Seneng banget. Tapi kalau Dokter lihat memang dia tidak mau mengembalikan itu, jadi mungkin ya pidana aja yang bisa membuat dia jerah. Untuk DRL itu ancamannya di 12 tahun. Apa yang bersama sama Dokter Tati sendiri, Dok? Untuk kepada DRL yang Dokter sampaikan, jangan ada kebohongan, jangan ngeles-ngeles lagi, jangan jadi kayak tukang sales obat, ya meles kesana kesini udahlah. Ya Dokter itu punya namanya teman sales obat aja, itu orangnya jujur-jujur loh. Kalau kamu ini Dokter nggak tahu, udah kamu menggunakan nama profesi dokter, kamu menjual produk yang udah jelas itu menipu masyarakat, nggak ada kata maaf, ya nanti kamu mau bohongin penyidik juga. Tapi sebenarnya sih kalau dia mau membohongi penyidik juga akan tahu, bahkan kemungkinan besar akan ditahan juga langsung dengan senang hati kan. Karena kan penyidik itu kan bersifatnya objektif banget atau subjektif banget, dia melihat orang ini kok ngeles terus ya apa gimana ya, karena mereka akan berpikir kalau kayaknya melayang ditahan daripada nanti barang buktinya jadi rusak atau mempengaruhi saksi yang lain. Kan Dokter kan banyak saksi yang lain nih. Ya kalau dia nggak ditahan, kemungkinan dia akan bisa mempengaruhi mental dari psikis dari korban-korban yang lain. Udahlah, kamu tuh just keeper, Dokter bongkar kamu, ya. Jadi lebih baik kamu minta maaf ke masyarakat yang sudah membeli produk kamu, minta maaf, ya. Udah, itu aja. Pihak Humas Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengatakan bahwa Dr. Richard Lee telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 15 Desember 2025 atas laporan polisi sosok inisial S atau Dr. Samira alias Doktif. Terkait status baru tersebut, menurut keterangan polisi, Dr. Richard Lee telah dipanggil penyelidik pada tanggal 23 Desember 2025 lalu. Namun Richard Lee tidak dapat hadir di tanggal tersebut sehingga mereschedule jadwal ke tanggal 7 Januari 2026 hari ini.
Jika Dr. Richard Lee tidak memenuhi panggilan polisi pada hari ini, maka kepolisian akan menerbitkan surat perintah penjemputan atas tersangka. Penetapan tersangka untuk saudara LL itu ditetapkan tanggal 15 Desember 2025. Nah, untuk pemanggilan saudara LL sebagai tersangka itu sebenarnya dipanggil pada tanggal 23 Desember kemarin. Namun tidak hadir, tapi memberikan pemberitahuan untuk bersedia hadir pada tanggal 7 Januari. Jadi nanti ada di reschedule untuk pemeriksaannya ke tanggal 7 Januari. Yang pasti kalau nanti panggilan kedua dia tidak hadir, maka akan dikeluarkan surat perintah penjemputan pada pasal yang dipersangkakan itu pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dipidana dengan pidana penjara 12 tahun, paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ya, dilapis dengan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di sisi lain, polisi juga menjelaskan status tersangka yang membelit Dr. Richard Lee atas laporan polisi Dr. Samira alias Doktif terkait perkara di bidang kesehatan atau adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen. Polisi pun menjelaskan kronologi pelaporan pihak Doktif menurut keterangan Doktif kepada penyidik bahwa ia ketika itu menggandeng 2 orang saksi yang telah membeli produk dengan merek White Tomato di sebuah marketplace. Namun ketika dicek komposisinya, ternyata dalam produk tersebut tidak terdapat White Tomato. Demikian juga dengan pembelian yang dilakukan Doktif pada tanggal 23 Oktober 2024 seharga Rp1.300.000 yang diduga barang tersebut tidak mengandung DNA salmon. Yang ditetapkan saudara RR menjadi tersangka itu yang laporan LPB nomor 7317 12 Romawi 2024 ya, garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 2 Desember 2024 yang mana melaporkan perkara di bidang kesehatan atau perlindungan konsumen. Saya ceritakan kronologi pelaporan ya. Pelapor yaitu saudara HH selaku kuasa hukum dari korban ya, bahwa korbannya itu saudari S, Dr. S menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 melakukan pembelian produk dengan merek White Tomato di salah satu aplikasi marketplace dengan inisial S ya, dengan akun Gerabah Shop seharga Rp670.100. Namun setelah barang diterima dan dicek ternyata komposisi tidak terkandung White Tomato. Selain itu, pada tanggal 23 Oktober 2024, korban juga membeli produk dengan merek DNA Salmon ya, di rumah saja, di salah satu aplikasi ya, di rumah aja, di salah satu aplikasi dengan inisial T ya, dengan akun Rai Sales Shop ya, saya ulangi, dengan nama akun Rai Sales Shop seharga Rp1.032.700. Namun setelah diterima, diduga barang sudah tidak steril karena tidak ada tutupnya dan kemasannya dikemas ulang. Selain itu, pada tanggal 2 November 2024, korban juga membeli produk dengan merek Miss V ya, dengan merek Miss V Stem Cell by Athena Group melalui salah satu media marketplace dengan inisial S dengan akun God Desk Skin
ya, Guard Deskin by Athena seharga 922.000. Namun setelah barang tiba dicek ternyata produk tersebut repacking dari produk REQ Pink. Ya, itu yang dilaporkan. Di sisi lain, Doktif juga menjadi tersangka atas laporan polisi Dr. Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, benarkah penetapan tersangka atas keduanya di waktu yang hampir bersamaan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan. Silet. Saksikan Silet. Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Aksi saling lapor polisi antara Dr. Richard Lee dan Dr. Samira atau Doktif kabarnya menuai skor seri di ranah hukum. Pasalnya, Doktif yang sebelumnya dilaporkan oleh Dr. Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pencemaran nama baik, rupanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2025 lalu. Dan ternyata, penetapan status tersangka atas Doktif tersebut juga dalam waktu yang hampir berdekatan dengan penetapan status tersangka atas Dr. Richard Lee terkait laporan polisi yang dilayangkan Doktif di Polda Metro Jaya. Ya, baik. Untuk penanganan Richard Lee sebagai pelapor dan pelapor ya Dr. Samira atau Doktif itu sudah ada tahap ini terkait kasus pencemaran nama baik undang-undang ITE pasal 23. Statusnya sendiri untuk naik status tersangka pada tanggal 12 Desember 2020. Sementara ini kita akan mengambil dari pihak dokter di dan Dr. Samira ini untuk dilakukan mediasi. Nanti apabila tidak ada pertemuan dan keputusan yang baik, nanti kami akan memanggil tersangka. Untuk pemanggilan mediasi sudah kami lakukan. Nanti kami menunggu dari kedua pihak untuk hadir ke Polres Metro Jakarta. Untuk pemanggilan ini ditunda sampai tanggal 6 Januari 2025. Kami langsung manggil ke dua pihak, Dr. Lee dan Dr. Samira. Untuk terkait poin-poinnya itu yang pencemaran nama baik itu dari akun TikToknya yang dari dokter itu memposting terkait bahwa Dr. Richard Lee ini tidak memiliki SIP yang berada di kliniknya yang di Palembang. Saksi pemeriksaan kami sudah melakukan sebanyak 22 saksi. Penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya juga sempat menjelaskan terkait apakah Doktif akan segera ditahan ketika hadir dalam pemanggilan yang akan dipenuhinya hari ini. Menurut penyidik, lantaran Doktif hanya dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara, maka Doktif kemungkinan tidak akan ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Nanti kalau setelah melakukan itu kedua belah hadir, langsung kami akan menindaklanjuti memanggil terhadap Dr. Samira atau untuk terkait penahanan mungkin kami tidak akan melakukan penahanan karena pasal yang disangkakan dia adalah undang-undang ITE di mana 2 tahun utamanya 2 tahun di mana. Berarti hanya wajib lapor aja Pak atau gimana? Iya. Di sisi lain,
Seperti apa pula pernyataan Dr. Richard Lee usai diperiksa polisi atas laporan polisi Doktif pada bulan Agustus 2025 lalu. Benarkah Dr. Richard Lee tak takut menjawab tantangan Doktif untuk membuat laporan polisi balasan hingga menyeret Doktif menjadi tersangka? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Sebelumnya, Dr. Richard Lee memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi yang dilayangkan Dr. Samira alias Doktif atas dirinya di Polda Metro Jaya. Pada kesempatan tersebut, Dr. Richard Lee dan Doktif akhirnya dipertemukan dalam suatu gelar perkara khusus yang dilakukan di Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Usai jalani pemeriksaan, Dr. Richard Lee angkat bicara tentang langkah hukum yang ia ambil, yang mana menurutnya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Menurut Dr. Richard Lee, hal tersebut dilakukan lantaran Doktif selalu memintanya agar dirinya dituntut jika selama ini apa yang dia ungkapkan terkait Dr. Richard Lee tidak benar adanya. Sesuai dengan semuanya, bukan sesuai dengan apa yang saya laporkan dan jalan sesuai dengan hukum semuanya. Karena aku cuma menyampaikan apa yang terjadi aja. Aku cuma tanya aja. Terus? Kan dia bilang tuntut dong tuntut. Jadi kalau aku tuntut kok dia ngelapor gitu aja sih. Apa sih? Aku kan sarkas ya, makanya belajar kata-kata sarkas lah ya. Aku ngomong kan sarkas, dia bilang konteksnya aku lupa sih apa itu sarkas. Belajar sarkas, belajar satir. Ya kan aku kan tadi cuma nyampaikan di dalam. Kan beliau ngomong kalau misalnya dia salah tuntut dong tuntut, ya udah aku tuntut terus kenapa dia protes? Ya dia kesel lah, karena itu kan laporanku dan laporanku kan sudah naik ke sidik dan juga handphonenya juga sudah disita dan aku nggak tahu ya prosesnya juga berkembang dengan lanjut, makanya dia mungkin ketakutan dan dia lapor gelar perkara khusus kan, itu aja. Cuma kan ya menurutku dihadapin aja, kan beliau sendiri yang bilang tuntut dan tuntut. Kalau dia ngomong tuntut dan tuntut ya hadapin lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen